Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Terima kasih pendengar, kebersamaan kita Palembang malam ini kita akan berlanjut dalam obrolan komunitas, di mana tadi sudah kita dengarkan sandiwara radio persembahan dari RRI Singaraja. Besok dapat Anda ikuti persembahan-persembahan terbaik lainnya dari RR yang ada di seluruh Nusantara. Kita akan berlanjut mendengar hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, di mana obrolan komunitas kami sudah hadirkan, sudah datang di kesempatan malam hari ini dengan satu yang bikin penasaran ya, karena beberapa hari lagi ada satu kejutan persembahan dari rekan-rekan yang juga terlibat di kesempatan malam hari ini ya. Tentang ini apa sih? Tradisi Sumatera Selatan yang bisa kita katakan mulai tergerus tapi sudah mulai bangkit kembali, ini yang berita membahagiakannya. Tapi sebelum kita akan berlanjut mendengar, kita jeda dulu untuk yang satu ini kita dengarkan. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mencari yang tersembunyi, tak terlihat di depan mata. Mata hati kian tergoda rasa. Suara pujangga gempita, lirik terdengar bagai bisikan.
Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Masih dalam obrolan komunitas pendengar bersama saya Haris Ansor dan juga bersama Bang Agus ya, Bang Agus tersayang yang akan setia menemani Anda juga malam hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, jadi malam hari ini obrolan komunitas saya tidak sendiri, bukan hanya bersama Bang Agus tapi juga dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk berbincang-bincang ya, karena narasumber kita ini seorang penggiat film. Bisa dikatakan ini multitalenta ini Bang Surono. Selamat malam Bang Surono. Selamat malam Bang Hai, Haris. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Minal aidin wal faizin ya Bang ya. Ya sama-sama. Ini jarang-jarang loh kita siaran malam takbiran. Ini bakal terkenang terus berarti Ya, ini. benar. Ini. Oke, jadi selain ada Bang Surono, sebenarnya Bang Surono ini co-host saya ini sebenarnya. Itu ya. Ada juga ini Mbak Rizky Mailansari SPSI ya, itu ya. Mungkin agak-agak asing kecuali orang-orang terdekat yang tahu nama tersebut. Tapi mungkin nama kerennya Kiki Kirana gitu ya Mbak Kiki ya. Iya betul. Apa kabarnya Mbak Kiki? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi Mbak Kiki ini adalah Ketua Forwida Palembang. Gitu. Betul begitu ya Mbak Kiki ya? Iya betul. Oke, jadi ceritanya malam hari kita mau ngobrolin apa ini? Ya karena berhubung ada penggiat film dan juga ada Ketua Forwida Palembang dan juga kabar-kabarnya ada satu film yang mengangkat budaya Sumatera Selatan terutama kota Palembang ya Bang Surono ya. Direncanakan seperti itu. Ada gitu. pemutaran perdana dari sebuah film yang cukup menarik lah. Judulnya Dul Muluk Dul Malik. Cukup Bang, sangat menarik lah. Sangat menarik. Karena belum nonton ya. Karena belum Oh nonton, gitu. belum nonton. Kita harapkan sesuai ekspektasi gitu ya. Itu tentang Dul Muluk yang akan diangkat menjadi sebuah film, karena kalau dilihat dengan kondisi sekarang tradisi-tradisi khas kota Palembang ini sudah walaupun namanya tetap ada tapi untuk kegiatan-kegiatannya gimana itu? Ya, mungkin Dul Muluk tetap ada lah sampai Pasti, kapanpun ya. pasti ada. Apalagi di daerah-daerah tertentu lah. Masih banyak loh Bung yang kalau nikahan, kalau ada acara-acara khusus mengundang muluk. Gitu. Nah, cuman mungkin untuk naik ke permukaannya itu gitu ya. Dan ini mungkin waktu timing yang pas untuk Dul Muluk harus unjuk aksi gitu ya. Jadi sebagai bagian dari tradisi yang memang bagian dari keseharian kita. Oke, kalau dilihat ini Dul Muluk dalam cerita film di dalam film jadinya. Nah yang itu yang perlu kita obrolin malam ini biar tidak gitu ya? terjadi salah tafsir ketika nonton nanti ya. Ini film di dalam film ya itu ya. Itu ini gunanya ada Mbak Kiki ya. Nah, Mbak Kiki Kirana ini yang akan sedikit menjelaskan dari segi proses, dari segi bagaimana. Karena beliau bukan hanya sekedar di Palembang syuting kemarin sampai ke Jakarta. Iya. Nah ini kita Talent- langsung talent beliau banyak banyak. orang yang terlibat langsung ya Bang Surono ya. Siap, benar. Oke, Mbak Kiki bisa kasih bocoran atau masih rahasia ini Mbak Kiki? Dibocorkan sedikit-sedikit. Oh ya. bocor halus itu ya. Iya. Jadi memang Iya. kita sudah melakukan proses syuting itu sudah lumayan lama. Dan sebetulnya untuk launching ini karena memang kita duluan. Yang pertama karena memang kita tuan rumah, karena memang filmnya berbahasa Palembang, Baso Palembang Galo. Iya, Nah, iya. pemainnya juga banyak asli Palembang, 90% ya bahasa Palembang, dan juga dalam rangkaian Festival Sriwijaya. Oke. Hari ini kita ulang tahun ini. Ya, coy. ulang tahun Kota Palembang. Momen kita hebat 16 ya. Juni. Iya. Betul. Malam takbiran. 1000 berapa kalau nggak salah. Cari di Google Nah, coba. pokoknya yang tertua lah ya. Iya, benar. Ulang tahun Palembang yang kita jadi malu sebenarnya. Kita tahunya kemarin tahun 2023 itu 1000 berapa ya? Di flyer ada kok. Oh ada Iya. ya, kita cek dulu Iya. Masya Allah. Oke, pokok ini ceritanya buka aib. Berhubung kita bukan yang ngerjain ya, jadi nggak inget ya tahunnya. Iya, benar. betul. Oke, kita balik sambil cerita-cerita nih Iya. Mbak Kiki. Ya. Lanjut lagi Mbak Kiki. Jadi selama proses tadi Iya. tentunya ini berapa lama prosesnya itu?
Kalau proses di Palembang itu nggak lama, cuman 5 hari. Yang paling lama itu Jakarta, Bogor. Jadi kan memang kalau kita bilang film layar lebar untuk tampil nasional pasti ada penyesuaian seperti itu kan, sehingga tontonan itu layak ditonton semuanya. Tapi tetap tidak meninggalkan unsur dari daerah yang kita ambil. Nah, syuting kemarin itu kan kita di Bogor, di Jakarta, di Villa, di Bogor lah ya. Terus juga di Palembang. Nah, yang paling setelah di Palembang kita ada di Pagar Alam. Ya. Jadi memang kerjasama sama pemerintahan kota di provinsi Sumatera Selatan dan juga di Kota Pagar Alam seperti itu. Nah, jadi memang yang kita angkat tentu saja daerah yang kita syuting tadi. Oke. Nah, untuk di Puncak kemarin itu ada Meriam Belina, artisnya ada Roy Martin, ada Bunda Alicia Johar, ada Om Duyan juga, banyak pokoknya. Saya surprise ya pas kesana. Wah, ini mah artis yang saya fans pada saat saya kecil gitu loh. Tapi sampai sekarang saya juga ngefans seperti itu. Dan saya juga karena ini saya belum nonton ya, saya juga bertanya-tanya dari proses syutingnya, ini benar-benar dul muluk dalam arti sebenarnya atau dul muluk karena memang Bung Anwar Fuadi ini kan yang ibaratnya memang putra daerah, itu ceritanya bernama Dul Muluk dan punya cucu bernama Dul Malik. Nah, kenapa nama yang Bapak Anwar Fuadi ini menjadi Dul Muluk? Karena katanya orang tuanya seneng nonton film Dul Muluk. Jadi diberi nama Dul Muluk. Diberi nama Dul Muluk. Nah, apakah nanti ceritanya beneran 100% tentang Dul Muluk? Ataukah memang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan pasar? Kita lihat nanti. Surprise kan? Jadi ada plot twist di dalam plot twist gitu. Iya. Gini kan justru kan dia horor komedi ceritanya. Horor komedi. Iya, horor komedi ya. Kalau Dul Muluk komedi semua banyak ya. Iya, benar. Kalau dia ada horor-horornya. Itu kalau dilihat dari Mbak Kiki sendiri ya mungkin bersama tim pada akhirnya yang dipilih itu Dul Muluk ya. Apakah karena memang ketertarikan dengan Dul Muluk itu sendiri untuk mengangkatnya atau mungkin ada karena kalau dilihat dari alternatif kan banyak itu pilihannya sebenarnya. Betul. Ya. Ya, karena memang ciri khas Palembang ya. Iya. Kalau Dul makanan Muluk. kita ingatnya pempek. Kalau ciri khas Palembang seninya Dul Muluk ada. Kalau di Jawa kan ada apa ya namanya itu? Wayang, Sri Mulat banyak. gitu Sri ya. Mulat, Wayang, gitu. kayak gitu ya. Kalau di sini kan seni teater tradisionalnya itu se-Sumatera Selatan itu orang taunya Dul Muluk. Dul Muluk. Tapi kalau nikahan-nikahan sudah banyak tari India sekarang. Ya. Dul Muluknya udah pindah ke musik India gitu. Nah, itu mungkin dengan kita mengangkat Dul Muluk ya, jadi ada rasa kebanggaan lagi ini dengan Dul Muluk seperti itu. Oke, jadi ini balik-balik tadi kita sebenarnya saya dapat bocoran juga dari Bang Agus. Terima kasih banyak Bang Agus. 14.31 Bang. Makasih Pak Agus. Oke, jadi balik lagi. Jadi memang kita ingin mengangkat dan ini ya istilahnya kalau orang bilang nggak cukup satu kali untuk dikasih tahu beberapa orang ya itu ya Mbak Kiki ya. Jadi memang harus berulang-ulang kalau Dul Muluk itu bukan hanya sekedar acting ataupun kegiatan biasa tapi benar-benar menjadi bagian dari sebuah seni teater khas Palembang gitu ya. Warisan tak benda udah ya. Iya, benar warisan budaya tak benda. Dan- Tapi gini Bung Aris. Ini kan penuh pertanyaan nih. Betul. Dul Muluk, Dul Malik ini apakah akan bercerita tentang sejarah Dul Muluk, bagaimana pemain Dul Muluk tampil. Tapi di satu sisi perlu kita pahami, film ini kan akan mengarahnya ke tingkat nasional. Betul. Bukan hanya untuk konsumsi masyarakat Sumatera Selatan. Apalagi saudara kita Aditya Guma ini. Ikut juga terlibat ya? Langsung terjun ke lapangan. Dan pasti memikirkan bagaimana bisa berkiprah juga di nasional. Tapi terlepas dari nanti ceritanya akan mengarah ke Dul Muluk atau tidak, setidaknya dengan nama Dul Muluk dan Dul Malik itu sedikit mengingatkan orang tentang Sumatera Selatan. Oke, Bang Surono. Jadi kalau Bang Surono sebagai penggiat film melihat hal ini nih sebagai apakah sebagai potensi atau sebagai gimana itu? Salah satu yang paling saya suka dari proses pembuatan film ini adalah keterlibatan dari banyaknya pejabat pemerintah di Sumatera Selatan. Oke. PJ Gubernur main. Beberapa tokoh Kak Aufa sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata main. Melibatkan satu sekolah yang cukup bagus nih, SMA Negeri Sumatera Selatan. SMA Sumsel.
Jadi bisa dikatakan, nah ini peluang nih pejabat-pejabat main film, ternyata mau mereka main film. Ya. Banyak kita ya ada beberapa kali bikin Banyak. sama pejabat memang cuma Nggak taunya kadang-kadang malah Tapi yang mereka booming yang yang hebat actingnya malah jangan-jangan. Iya. saya mah kalau udah saya kan kerja sama Kak Aditya Guma itu bukan yang pertama ya. Jadi kita sama-sama ketemunya di Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia di Jakarta. Waktu itu Kak Adit bendahara Parvi ya. Waktu itu ketuanya Gatot Brajamusti. Nah, saya di sini juga sebagai bendahara waktu itu. Nah, kita ketemu di sana terus ngobrolin film. Nah, pada saat kan semua pasti nyari link nih begitu ke daerah kan. Nah, waktu itu Kak Aditya Guma itu bikin film pertama Ada Surga di Rumahmu. Nah, itu 2014 apa 15 kayak gitu. Nah, ini kita ketemu lagi nih. Mau syuting lagi nih. Dan penulis skenarionya itu orang Dulu Muluk, Kak Makmun Murad. Ya. Nah, jadi teman-teman dari Jakarta pasti minta referensinya kan ke Palembang dulu seperti itu. Nah, di tengah jalan prosesnya saya masuk baru karena berhubungan dengan talent. Karena talent Palembang kan saya yang casting, sama seperti dulu saya yang casting. Nah, setelah itu ada yang terpilih, ada yang jadi anaknya Roy Martin lah, ya sama itu kan. Jadi ada satu yang dibawa ke Jakarta dan sisanya kita syutingnya di sini. Di sini. Jadi semuanya hampir lebih dari 50% di Sumatera Selatan. Iya, ya, dan atau Palembang, Pagaralam. Pagaralam Iya, tadi. betul. Itu awal keterlibatan dari seorang Mbak Kiki akhirnya terjun ke Dul Muluk ini apalagi sampai menggandeng artis-artis besar, ada Meriam Bellina, ada Anwar Fuadi gitu ya. Iya. Itu ngeliat nggak proses-prosesnya itu? Ya, jadi memang awalnya karena kedekatan emosional. Yang kedua kan Bung Anwar Fuadi ini kan memang relasinya banyak. Jadi beliau juga salah satu produser bersama Kak Aditya Gumai dan ada produser lainnya juga. Nah, jadi relasi beliau ini yang digandeng seperti itu. Begitu ya. Jadi kita ambil satu untuk dapat dua yang lainnya gitu. Pinter. Jadi sekali mendayung banyak pulau terlampaui. Saya Seperti itu. pembicaraan kemarin tuh kalau nggak salah ini bahkan bukan film yang pertama ya. Iya, Ki, ya? ada 3 film lagi. Ada 3 film lagi Ada loh. Loka, ada Gawe. Terus bakal ada 3 film lagi Banyak. setelah film Dulu Iya. Muluk dan Dul Malik. Oh gitu. Karena- Jadi skalanya nasional, Bung Nasional, Haris. insya Allah. Betul. Jadi memang ini bisa dikatakan bakal jadi proyek berkelanjutan ya, Pak? Ini Insya Allah. pilot project lah kita anggap. Kita ngelihat dulu. Makin banyak yang bisa dirangkul nih. Nah, benar. Dan rata-rata akan mengambil apa ya tema-tema Iya. Sumsel ya, Ki? Iya, Yang keduanya makanya apa kan? Ada Loka, ada Gawe. Ada Loka, ada Gawe. Itu udah keluar tuh suratnya tuh. Itu. Oh, jadi tinggal garap gitu ya. Ya, kemarin juga pengennya ngangkat tentang kayak legenda mitologi kayak gitu ya. Yang dari kan kalau horor itu identik apa nih kita coba bikin. Baju. Nah, kemarin tuh Baju. sudah ada 2 rumah produksi lah yang mau bikin itu. Iya. Jadi kalau saya mah malah kemarin pengennya kolosal ya. Cuman kan misalnya tentang Sultan Muhammad Darudin, tentang Perang 5 Hari 5 Malam. Saya kemarin kasih idenya seperti itu. Cuman balik lagi kan ke teman-teman produser, ke teman-teman yang kita kan nggak tahu nih anggarannya berapa. Tapi ide-ide itu kita masukkan. Karena itu cita-cita kan. Cita-cita dari dulu dan ternyata ya bangga lah kita ternyata akhirnya nih dari berapa kali kita proses bikin film segala macam, bikin film pendek seperti itu kan. Ada beberapa kali syuting juga. Akhirnya ini yang kedua tayang nasional yang di Palembang. Oke. Yang kita kerja sama Aditya Gumai seperti itu. Dan itu akan berkelanjutan lagi dengan film-film lainnya yang akan mengangkat Siap. Palembang. Tapi yang untuk selanjutnya kita belum tahu untuk akan mengangkat budaya atau gimana ya. Ya, siapa aja sih yang mau diangkat budayanya? Ayo Sumsel Iya ya. sih. Ayo. Kalau dari judulnya kan yang kedua itu ada Loka, ada Ada Gawe. Loka. Iya. Itu kan dekat benar dengan orang Palembang. Orang Palembang. Selalu identik dengan ada Adu Loka. Gawe. Ada Gawe. Sebenarnya gini ya, pada saat syuting itu saya surprise banget tuh ngelihat teman-teman artis senior yang belajar dengan sungguh-sungguh bahasa Palembang. Itu kebanggaan bagi saya. Jadi ya, bahasa Betawi itu udah viral nasional. Betul. Logat Batak, logat Jawa, logat apa lagi Kak? Logat Padang. Logat Padang, Padang, Logat ya. Batak gitu ya. Sampai ke Papua ya. Nah, Iya, betul. kenapa ndak Wong Kito Galo juga logatnya tuh jadi nasional gitu. Sebenarnya banyak juga yang tahu ya Mbak Kiki ya untuk bahasa Palembang ini untuk beberapa daerah. Tapi kadang-kadang pengucapannya orang-orang bukan bahasa Iya. Palembang yang keluar, malah Padang. bahasa Padang. Logatnya logat Padang. Itu kejadian waktu kita pernah syuting Ada Surga di Rumahmu dulu itu kayak gitu tuh. Nak kemana? Iyo gitu.
Berarti tidak semudah yang dibayangin gitu ya. Itu Bang Roy Martin sampai bilang, aku ada obat gak ya, saya pusing katanya. Ada tuh BTS-nya kan pusing banget, Om Duyan juga gitu. Nah tapi saya salut tuh sama Mbak Meriam Lina ya. Iya, Dia benar-benar. benar-benar salut tuh bahasanya, sama Ati Cancer juga, Bunda Ati Cancer juga itu logatnya tuh lumayan kental. Mungkin udah sering tuh sama Bung Anwar Fuadi kan, kayak gitu. Oke. Behind the scene-nya keren loh. Gimana Meriam Lina sampai wah jongkir balik ini mau pelajari. Ya behind the scene-nya itu bisa dilihat nggak? Atau Ada di IG. YouTube. Oh, ada di YouTube ya? Ada di Iya, YouTube, ada di IG, YouTube di juga. YouTube ada. Di IG-nya Dul Muluk Dul Malik ada seperti itu. Nah ini jadi artis-artisnya datang di tanggal 20, ada yang pagi, ada yang siang. Yang pagi tuh ada Om Anwar sama Mbak Mer, itu pagi. Habis itu disambung Bang Roy Martin, Om Duyan juga. Nah kalau tokoh mudanya ada Bagasran ya, Ya. mungkin bisa nanti lagunya diputerin ya, yang jadi Ada, soundtrack ya, udah kita kita udah kirim siap-siap, kemarin ya. betul. Iya teman-teman, terus Kak Baga juga ya didukung sama teman-teman media. Asik tuh benar. Jadi begitu aku ngomong udah langsung beritanya naik semua nih, termasuk RRI kan. Tanggal 20 ya, Pak? Tanggal 20. Iya. Ini Jangan tanggal lupa 16. nonton, Nah, toh makanya tiketnya saya- udah habis loh. Oh, sudah habis. 1000 Sudah. tiket cuma 1000 berapa tiket. hari, Bung? 2 hari habis. Antusias orang tuh betul. Iya. Habis. Jadi ini saya bilang masuk di cadangan aja ya, tapi saya bingung mau buka studio yang mana lagi. Saya dapat nggak? Sudah dikirim undangan. Oh gitu. Sudah dikirim undangan. Oke, itu nontonnya itu diedarkan di bioskop mana aja itu? Jadi kita kan Oke. karena ini launching itu kan baru satu launching premier kan, baru iya. baru ini, nanti baru di Jakarta dan daerah-daerah lain baru tayang nasional. Kita tuh kemarin belum dapat tanggal pastinya. Aha. Biasanya kan ini prosesnya bukannya cepat ya, Ya, bisa agak berbulan-bulan lama ya. Nah, cuman karena memang kita menyiapkan untuk ada momennya di ulang tahun Palembang dan Festival Sriwijaya, makanya kita dibarengkan di tanggal 20 itu kegiatannya. Jadi yang dari pusat ACC saja. Nah, biar wuru-wurunya lama gitu loh. Serius benar. Tinggal ekspektasinya nanti ya. Kalau untuk reaksi penonton nanti kita lihat saja lah Bung Iya, Haris. lihat Namanya nanti. kita Betul, butuh betul. apa ya, melemparkan produk ya, Iya. produknya kita kan penilaian orang kan ya kita asik-asik aja lah, Betul. diskusikannya sama-sama. Kita harapkan ya Bang Surono ya istilahnya kerjasama dalam bidang perfilman nasional Palembang juga bisa unjuk gigi seperti Iya. daerah-daerah di pulau Harus seberang lah. lainnya. Jadi gitu. ini bertabur bintang loh. Nah, makanya. Bukan bertabur bintang artis senior Jakarta aja, tapi bertabur bintang artisnya Palembang gitu. Oh, gitu. Semua pejabat masuk. Ya. Dan ingat loh Bung Haris, ini Apa tuh? pejabat yang main itu bukan hanya mengandalkan status mereka loh. Iya. Mereka bermain dengan serius loh. Actingnya keren loh. Actingnya Ah, keren loh, penasaran PJ tuh lihat loh Gubernur. Nah, itu dia tuh, BTS-nya ya. tuh. Apalagi Kaupa basicnya tahu kita Tahu udah. Emang orang ini ya. Oke, Orang TV. nanti kita lanjut lagi ya Bang Kiki, Bang Surono, karena ini sebenarnya masih banyak yang saya ingin gali sedikit mengenai film Dul Muluk ini. Dari Dul Muluk orang pasti mikirnya ini dokumenter apa bukan sih? Ada yang mau gabung? Murni komersil. Ada yang mau gabung kah? Iya. Pengen tanya-tanya? Silakan 0711369977. Oke. Dan juga Anda mendengar bisa juga menyaksikan tayangan kami melalui YouTube Pro 1 RRI Palembang ya, untuk melihat langsung ini gimana Mbak Kiki Kirana juga sama Bang Surono, dan juga nanti kita lanjutin. Kita jeda dulu karena saya juga penasaran ini lagunya yang dibawakan oleh Bagasran ini seperti apa ya. Asik. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi dalam obrolan komunitas. Mungkinkah aku terlambat untuk menyatakan ia menjalin hubungan dekat karena kita saling terpikat. Hanya mata yang bicara, tapi tak terucap kata. Bibirku menjadi keluh setiap kulihat senyummu. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
Terima kasih pendengar, masih dalam obrolan komunitas di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada cuplikan sedikit ya, istilahnya teasernya dari lagu yang dijanjikan oleh Bagas. Itu Bagasnya juga asli Palembang, jadi betul-betul memang Mbak Kiki dan juga para tim ya, Mbak Kiki ya, untuk memprioritaskan talent-talentnya juga banyak dari Palembang ya Mbak Kiki ya. Iya betul. Itu talent-talent yang lain-lain di luar dari pejabat ya tentunya. Anak Palembang, anak Sanggar Kirana. Oh, Iya, dan juga tentunya dari Sanggar Ananda Jakarta. Oh, Iya. berkolaborasi. Terus anak-anak dari SMK Iya, benar. SMA Negeri SMA Negeri Sumsel, Sumsel. SMA Negeri Sumsel dan juga dari SMA Pagar Alam. SMA Pagar Alam. Jadi dapat semua tuh. Oh, jadi untuk tayangnya sendiri premier tanggal 20 aja nanti ya? Iya, 20 saja. Sebelum nanti untuk ditayangkan secara nasional. Iya, dan itu masih banyak prosesnya karena teman-teman kemarin rencana mau naikin billboard kan, tapi nggak jadi karena memang masih ada tanggal yang kita tunggu kayak gitu. Kayaknya basi deh kalau udah kita naikin terus tanggalnya berubah gitu kan. Jadi nanti deh biarin aja bertanya-tanya orang kan, penasaran gitu. Oke, jadi selain bertabur bintang, kita harapkan juga ini bukan hanya sekedar apa ya, euforia ya Mbak Kiki ya, karena Iya. kalau dilihat belakang-belakangan sebelumnya bukan satu kali dua kali yang Kota Palembang juga berkolaborasi dengan perfilman nasional. Ya kita harapkan ini jadi yang berkesinambungan lah, nanti juga banyak-banyak proyek lain yang apa tadi banyak Ada gawe, ada loka. ada loka itu bisa Cakito lah, ada gawe kalau disuruh. Ada loka. Loka apa? loka saro. Tapi menarik tuh Bung Haris sudah, betul. Bung Haris tadi ngomong. Sebenarnya kita udah berapa kali mengadakan proses-proses produksi seperti ini kan. betul. Tapi nggak selesai. Ada selesai Ki, ada tapi selesai. tidak terlalu booming. Terus Iya. kata Bung Haris tadi bagus. Berkelanjutannya juga cukup lama. Betul. Sebenarnya kan beberapa momen seperti ini kan harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin kan. Jedanya jangan terlalu lama. Terus kalau bisa juga, ayo dong banyak orang Sumsel ini yang kaya-kaya. Ayo dong gali sama-sama seni budaya di Sumsel lewat film. Itu kenapa ya Bang Surono? Sebagai seorang penggiat film, saya pengen tahu tuh kira-kira komentarnya itu Bang Surono. Harus orang yang tepat. Iya benar. Iya, harus orang yang tepat dan dana yang tepat, Kak. Sebenarnya kan film kan kita belajar dari uang panai yang di Makassar ya. Uang panai itu kan yang dibuat oleh komunitas tapi bisa sampai menghasilkan sampai benefitnya luar biasa itu. Padahal independen dan bisa masuk ke ranah bioskop-bioskop komersil. Dan banyak loh di Palembang ini film-film yang berhasil yang bisa dikatakan sampai ke luar negeri, festival, kemana-mana. Kemarin kawan-kawan juga Iya, sampai di Den Haag loh, ke Karibki, Belanda loh. iya, Karibki betul. sampai ke Belanda. Itu Iya. asli Palembang, Oh iya film buatan Palembang. betul Palembang. Keren. Sebenarnya sumber daya manusianya ada, kualitasnya nggak kalah. Hanya saja mungkin kita perlu dorongan lagi dari Supportnya, seluruh masyarakat. Mbak Kiki, ya. Iya. Kalau saya bilangnya bukan dorongan pemerintah ya, karena pemerintah itu kan menjabatnya ndak lama ya. Iya sih. Betul, Saya betul. bilang semua dorongan dari semua lapisan masyarakat. Masyarakat, betul. Ini jadi film ini karena dorongan semua lapisan masyarakat. Bung Haris Bukan ingat hanya dorongan dengan pemerintah. film Pengejar Angin? Iya. Pengejar angin yang mana itu ya? Iya. Pengejar Angin, film dulu yang di zaman Sebelum Gending, sebelum Gending. Oh, sebelum Gending. Setelah Cintaku di Pagar Alam. Cintaku di Pagar Alam. Kalau zaman dulu benar Cintaku di Pagar Alam. Itu Johan Saimima almarhum yang main. Sebelumnya Iya. lagi Pahit Lidah. Si Pahit Lidah. Putri Kembang Dada. Putri Kembang Dada. Iya. Tapi memang dua hal yang berbeda. Kalau itu film yang dibuat untuk lomba atau film Betul. pendek untuk komunitas dengan film yang komersil yang untuk bioskop-bioskop komersil. Kita kan perlu dengan rumah produksi. Betul Beda sekali. kebutuhan juga. Nah kalau ini Mbak Kiki ini masuk kategori yang mana nih? Ini kira-kira masuk kelas film apa nih? Kalau produser udah ngeluarin dana, berarti dia mau harusnya booming, berarti Harusnya balik komersil. modal. Iya, harus untung bukan balik modal, harus untung. Kalau ini jelas film-film yang untuk bioskop komersil. Karena ini kan skalanya nasional, bukan hanya Nasional. untuk Sumsel. Betul, Bu. Jadi memang istilah yang tadi sedikit review tentang filmnya ya Mbak Kiki ya, diperankan oleh Anwar Fuadi yang namanya Dul Muluk. Iya, jadi si bapaknya Om Anwar Fuadi nih dalam ceritanya, dia penggemar yang namanya nonton Dul Muluk. Kalau nggak salah pemain Dul Muluk kayak gitu. Nah jadi akhirnya memberikan anaknya namanya Dul Muluk. Nah memberikan nama cucunya Dul Malik, Dul Malik kayak gitu. tadi. Seperti itu. Nah, ini mungkin
harus tonton langsung ya gimana Iya, ceritanya. makanya biar penasaran dulu kan. Biar penasaran, apakah ini ada sedikit tentang tadi yang kata Bang Surono, Iya. apakah akan menyangkut tentang sejarahnya Dul Muluk? Apa itu masuk juga itu? Ataukah berkelanjutan nantinya? Ditunggu part 2. Iya, harus. Tapi biasanya kan kalau orang-orang yang industri film ya, Iya. Bang Haris ya, mereka bukan berarti tidak mementingkan unsur tradisionalnya, Betul. tapi kan mereka mementingkan juga unsur komersil yang bisa Komersil, ditonton di Maluku, di Kalimantan, bisa kena juga di mereka. Setuju, apalagi kalau bisa menggabungkan keduanya Mbak Gigi. Iya. Ya. Benar. Kita tuh kebayangin ya 90% itu bahasanya tuh bahasa Palembang. Nah itu. 90%. Jadi semuanya tuh kebanyakan pakai teks. Mm-mm. Nah, jadi itu tantangan tuh buat untuk dijual pemeran, nasional. ya, Jadi memang harus pemainnya harus kuat, ceritanya harus kuat, karakternya kuat, dan memang artisnya harus menjual. Siap, benar. Kalau artisnya nggak menjual, nggak dilirik orang juga ya Agak sulit mungkin kita ya, Iya. apalagi kalau kita sudah berbicara mengenai sedikit budaya kedaerahan gitu kan, harus di seorang brand ambassador ya Mbak Gigi Iya, ya. iya, Roman betul. itu. Tapi jangan takut loh Bang Haris Kenapa untuk tuh? menampilkan hal-hal yang berbau tradisional. Kita tahu saat ini film yang paling banyak ditonton film apa? Film agak lain. Nah itu, Ah. nah itu sebenarnya modern juga. Oh, itu jatuhnya, orang Batak iya. semua Batak tuh, semua, iya. menggunakan Betul, bahasa betul. Batak, cuman di pasar malam, cuman ya bagaimana kondisi orang perantauan. Iya, betul. Sampai sekarang penontonnya, nauzubillah itu termasuk paling banyak penonton di Indonesia. Nah, betul sekali dari Dan menarik loh ceritanya, Menarik, horor komedi juga. sangat menarik. Ini langkah awal yang bagus untuk Mbak Kiki dan juga tim ya, karena Iya dong. kita harus mengenalkan dulu bahasa Palembang sama seperti kayak bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Emang yang dilakukan oleh Mbak Kiki dengan teman-teman, termasuk Bang Aditya Gumai, ya, Pak Anwar Puade itu sangat pas sekali. Kenalkan dulu bahasanya biar orang familiar, asik dengernya. Betul. Baru nanti kita masukkan cerita-cerita yang lain. Ini pas ini bener. Sedikit-sedikit kalau orang dengar kata Palembang cuma taunya wong kita galau. Kalau gitu kalau ada, pokoknya pempeknya mana pempek? Bawa pempek ya. Padahal nggak cuma itu ya. Iya. Banyak sebenarnya kalau dijelajahi ya Mbak Saya Gigi bangga ya. loh, pempek kan mendunia. Betul, itu satu Ya kan? kebanggaan. Songketnya Ya, tahu Mas. sendiri kayak gitu, bangga saya orang Palembang. Apalagi kalau cerita-cerita yang lain ya Mbak Kiki ya. Kalau kita kan suster ngesot biasa. Iya. Pocong biasa. Iya. Bukan biasa sih, nanti kita ketemu balik. Amit-amit. Teman-teman. Seringlah mendengarnya. Iya. Tapi kalau hantu Banyu, mungkin Iya. cuma ada di Palembang loh, ada di Solo. Jadi Sel. sebenarnya yang meminang Antu Banyu, saya kan Meminang. meminang Antu Banyu. Jadi memang waktu itu ada 2 rumah produksi yang sudah ngobrol ke kita, pengen, dan itu rumah produksi besar juga loh. Wah. Yang produksi film Dilan tau? Oh isi Allah. Ah, Miles. itu bukan Miles tapi kita nggak sebut judulnya. Oh iya, oke, Tapi biasa. karena Oke. hubungan baik ya, karena memang kita kerjasama, dia juga pengen film Antu Banyu. Jadi dia lagi cari referensi, tapi dia lagi bikin film di Padang, lagi ngangkat dari buku juga. Nah, dia lagi ngangkat Padang. Nah, rencananya dia mau ke Palembang habis ini. Tapi Aditya Gumai juga mau angkat seperti itu juga. Itu mau yang diangkat itu. Jadi apa? saya bilang tergantung nih siapa duluan. Asik. Itu yang mau diangkat itu cerita dari cerita rakyatnya atau cerita modernnya gitu? Ya pasti tetap ada modernnya kalau kita bilang bicara untuk kapasitas untuk ini ya, konsumsi umum ya, untuk cerita daerah itu bukan berarti nggak menguntungkan ya, membosankan ya, Iya, tapi bisa dikemas. Dulu waktu Pahit Lidah cerita, saya pernah juga bikin sama teman-teman Metamorfose Film. Oh, ya. oke. Kita bikin waktu itu disponsori juga tuh, banyak teman-teman yang main, booming juga itu, tapi nggak selesai. Oke. Pas mau tayang, tapi waktu itu bukan layar lebar, kita maunya di TV, ada slot yang kurang atau apa. Nah itu juga kerjasama juga waktu itu Pahit Lidah, kita bikin modern tapi tetap ngangkat cerita Pahit Lidahnya. Oke. Jadi si kakek menceritakan legenda itu ke cucunya. Terus keluarlah Pahit Lidah tuh dalam sosok yang modern kayak gitu, tapi tetap ngangkat yang daerahnya. Oke. Untuk film Dul Muluk ini persiapannya berapa lama sebenarnya nih Mbak Kiki? Lumayan lama ya, karena awalnya kan ya? pasti proses survei, proses ngumpulin pemain, terus itu proses lagi yang paling lama itu kan editingnya. Editing, Produksinya mudah kan, karena betul. pemain-pemainnya sudah mumpuni, artinya ndak Terlalu ngulang-ulang banyak take ulang ya. kayak gitu. Iya, iya. Paling cuaca misalnya hujan yang harusnya kita nggak hujan. Nah itu di Palembang juga nggak lama. Nah yang lama ya editing dan proses kita nunggu dari XX1 tuh jadwal. Jadwal ya. XX1 dan juga studio di yang lain kan, brand lain kayak itu jadwal. Jadi kita dari kemarin tuh nungguin itu sebetulnya.
Seperti Oke. itu. Nah, ini entahkah nanti berhubungan dengan sejarah Dul Muluk, tapi saya yakin pasti adalah disenggol-senggol Iya, nanti. judulnya aja udah Dul Muluk. Sudah Dul Muluk, itu sudah ciri khas itu Dul Muluk, bukan nama orang, tapi kebetulan Iya. memang namanya di sini tokoh utamanya juga Dul Muluk Iya. gitu ya. Dul Muluk ini dia kiai ustadz. Nanti bertemu dengan Pak PJ gubernur kita. Nah, seperti itu. Ada kisah harunya di situ nanti. Ini Pokoknya kalau apakah berhubungan dalam muluk itu pasti ada, tapi dalam bentuk seperti apa? Nah, itu. apakah kita menonton film yang tengah menonton film? Iya. Tiga lapis. Ya, kalau gitu pasti jawabnya langsung gini. Udah biasa mah kalau nonton ini. Iya, Kenapa nggak dikemas berbeda? Nah, Seperti itu. Iya, betul. Iya. Karena Dul Muluk sendiri sebenarnya sudah gambaran dari bentuk teater dan acting ya. Iya, benar. Dan mungkin sebenarnya dari film Dul Muluk itu ya Dul Muluk sendiri sebenarnya. Tokoh Dul Muluk yang main film. Ya, jadi banyak sekali lah harapan-harapan persiniasan kita ya, apalagi di sini juga yang tadi sumber daya manusianya juga sebenarnya sangat mumpunin gitu ya. Kita nggak perlu lagi istilahnya nunggu jemput bola ya Mbak Kiki ya, tapi kita juga bisa bikin kreasi-kreasi. Kalau dilihat untuk prospeknya sendiri gimana untuk Kota Palembang ini Bang Surono, Mbak Kiki? Kalau untuk perfilman, Iya. kita harus mengakui loh banyak sekali masih orang-orang yang mau datang ke bioskop. Ya. Dan banyak sekali masih orang-orang yang terkadang dengan beberapa film, kita sebut saja langsung ya, Ya. Vina. Ya, sebelum itu, sebelum 7 Sebelum hari apa? 7 hari. Sebelum 7 hari. Itu termasuk penonton yang paling banyak didatangi oleh masyarakat Palembang ke bioskop. Ada unsur ininya, ceritanya. Unsur ceritanya, unsur promosinya. Nah, ini Bung Haris yang harus kita pikirkan sekarang. Film Dul Muluk, Dul Malik ini, bagaimana kita sendiri masyarakat Sumsel, entah itu orang film, entah itu bukan, yuk kita sama-sama mempromosikannya yuk. Betul. Atau setidaknya luangkan waktu sedikit yuk untuk datang dan nonton. Tapi perlu digarisbawahi tanggal 20 itu bukan premier, itu bukan. Itu tayang khusus. Tayang khusus. Hanya Tayang satu hari. Hanya satu Hanya satu hari, hari. hanya di Palembang demi untuk memperingati hari ulang jadi tahun. kota. Menghormati kita yang punya Iya. tuan rumah ya. Nanti premiernya tetap di Jakarta. Di Jakarta. Untuk Di premiernya Jakarta dan di daerah-daerah lain. secara resmi itu tanggal berapa itu Mbak Kiki? Nah, masih dirahasiakan. Jadi Sebenarnya Harus lebih dekat-dekat dia. Udah orang Palembang beruntung benar loh, belum premier udah nonton duluan. masalahnya kita ini dapat versi yang mana dulu nih, nonton Mau biar ini, Palembang tonton itu ini. bagus ya. Ini versi yang mana Mbak Kiki Ya, gitu? sama dong filmnya. sama. Mungkin beda-beda. gitu kan. Oke, nanti filmnya banyak diacak gitu ya biar nggak bocor gitu kan. Tapi yang hebat lagi, walaupun ini bisa dikatakan tayangan khusus untuk kota Palembang, bintang-bintangnya datang Datang semua. semua. datang. Iya. Hebat kan orang Palembang? Dan ini saya yakin loh Bung Haris, kedatangan mereka ke sini itu bukan hanya premier saja, pasti ingin menjembatani untuk film kedua dan ketiga. Semoga saja. Semoga saja, ya Iya. betul. Ini juga sekalian, ya marketing secara nggak langsung. Gitu ya. Oke, ini obrolan kita ini mengenai perfilman di Kota Palembang ya pendengar. Jadi ya kita patut berbangga nih. Dul Muluk walaupun sudah beberapa tadi seperti disebutin sama Bang Surono, ada beberapa film mungkin gaungnya sudah sudah bagus, terus redup lagi. Nah ini Dul Muluk ini sebagai langkah kaki kita yang di era-era yang sekarang ini ya Mbak Kiki ya. Kalau untuk masalah tentang dokumenternya atau seperti apa, yang jelas itu ada Bagas juga sebagai ngisi lagunya, ada Roy Dia Martin. pemain juga. Nah, Jadi pemain kalau juga tuh. yang Om Anwar Fadi, dia juga lumayan banyak. Ada dapat Duwiyan bos. juga, Iya, ya. Duwiyan, Tessa Kaunang. Tessa, aduh lengkap. Lengkap. Kalau Dikumpulin cerita semua. di Palembang di Sumsel ini nggak akan ada habis-habisnya deh, Bung Haris Betul, kalau mau diangkat ke sebenarnya. film. Soalnya kita orang Palembang sendiri hobi Iya. kelakar gitu yang Iya lucu-lucu benar. gitu kan. Kalau kita ambil contoh ya, kalau film yang horor untuk tradisional kita punya Antu Banyu, Ya. punya ya Pulau Kemarau walaupun Iya, bisa dibuat legenda. menjadi Itu- lebih modern. Betul. Kalau tragedi, mohon izin ya Allah, mohon maaf ini saya mengungkapkan misal kayak Diangkat kisah nyata ya. kisah nyata yang di kebun sirih yang satu keluarga dibunuh. Iya, banyak. Iya, Ah, iya, tahun itu 90 ya. Gitu. Nah, berarti kita sama usianya, kayaknya sudah tua kita ya. itu benar-benar ya Allah itu luar biasa itu kayaknya. Betul sekali, betul. Sampai sekarang dijadikan musola Musola, tempat betul. itu. Ah.
Itu luar biasa ceritanya. Lu kan sampai heboh karena kejadian-kejadian heboh itu tidak pernah terjadi ya sampai Belum seperti lagi itu. legenda-legenda setiap daerah. Ada Betul. sang rimau. Kalau kayak gitu. kalau urban legend Palembang ini penuh dengan banyak hal lah. Banyak cerita ya. Ini ada yang ingin bergabung ya, bolehlah kita coba ini satu penelpon. Pro 1, selamat malam. Halo, Pro 1, selamat malam. Terus hati selamat malam. Selamat malam Pak Assalamualaikum, Bang Arif. Darmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, minal Minal aidin aidin, Pak Pak. Aidin. Sama-sama nih senior kita. Pak Darmawan, kita kehadiran narasumber ini orang-orang perfilman ini. Ya. Ada yang ingin ditanyain kah? Ini Pak Darmawan. Oh, masalah perfilman. Iya, kita kan akan ada rilis film baru. Ini 90% membawa nama Palembang, film Dulu Muluk gitu loh. Dan rekan-rekan Oh, gitu. iya. Gitu. Ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan ini Pak Darmawan? Ya kalau bisa Bang Aris ya, untuk sekedar untuk penambahan. Jangan lupa seperti tempat-tempat bersejarah. Antara lain kan seperti yang di Bukit Seguntang itu Bang Aris. Oh iya, Bukit Seguntang. Sakral itu Bang Aris. Seperti Patrajaya kan. Banyak sebenarnya Pak Darmawan ya. Iya. Iya. Macam kalau bisa Masjid Agung juga Bang Aris kan. Masjid Agung itu kan masjid yang paling tua. Betul, 1431. Masih banyak cerita pasti. Iya, gitu jadi ya. kalau bisa diliputkan, termasuk Masjid Jain Rogan juga, yang di Kertapati kan, dan jangan lupa Amperanya sebagai ikon kan Palembang kan. Betul, setuju Pak Darmawan. Iya, sebenarnya banyak Bang Aris cerita di Palembang di Bang Aris, seperti misalnya ada misalnya Spai Lidah di Batu Raja kan, adanya Mata Empat, adanya Sang Rimau, Sang rimau meranjat. macam banyak Bang Aris. Oh itu Sang Rimau itu legenda juga ya Mas? Iya, meranjat itu. Di Batu Raja. Batu Raja. Iya Bang Aris. Oke, Adanya Bujang Jelihim juga Bang Aris. Wah, Bujang Jelim deh, ya, betul. Iya, itu cerita lama semua itu. Jadi cerita itu masih melegenda sampai sekarang Bang Aris. Tapi kalau kaulah muda sekarang tidak tahu Bang Aris. Karena mereka tidak lagi mengikuti zaman itu. Kan itu zaman itu masih tahun 50-an Bang Aris. Betul. Jadi kita harapkan memang ada perkembangan di sana juga bisa diangkat kembali lah Pak ya. Semoga perfilman kita juga semakin maju kan. Iya, seperti Bermuluk itu Bang Aris. Kan itu sudah agak langka Bang Aris. Dul Muluk inilah filmnya yang akan diangkat nih Pak. Iya, karena pemainnya itu udah banyak yang sudah tidak ada, kan? Jadi tinggal lagi cerita. Kalau saya dulu masih SD SMP itu, wah rajin nonton ke Bang Aris. Ada yang dia istilahnya apa kabar dalam negeri. Habis tuannya nih. Itu kan. Oke. Kita dulu enak dulu nonton Bang Aris. Oke. Yang di Darmuluk ini yang masih tempat daerah aslinya di daerah Pemulutan. Oh, Pemulutan Iya, benar. Betul. Pemulutan ya. Jadi jangan lupa juga Bang Aris Tanjidur Bang Aris. Iya. Tanjidur itu kan sangat sangat lama sekali, jarang Bang Aris sudah sekarang ini Bang Aris. Oke. Karena kita dulu zaman dulu itu dihadapkan hal-hal yang sedemikian Bang Aris. Banyak yang bisa digali lagi ya Pak ya, Pak Darmawan ya. Iya. Seperti kalau kita masih remaja dulu tahun 70-an itu ada istilahnya ningko Bang Aris. Nah, itu kan termasuk juga Bang Aris itu Bang Aris. Iya. Masih digali lagi nih Mbak Kiki ya, banyak ya ternyata ya. Iya Bang Ide Aris. bapaknya sama kayak kita tuh. Nanti kita ngobrol lagi ke Darmawan Oke. ini asik Baik, ini Pak ngobrol ke Darmawan, terima Darmawan ini. kasih banyak Pak Nah, itu Darmawan. ada lagi Bang Aris di Apa tuh, Pak Darmawan? 10 ulu itu nyebrang itu kapal mari Bang Aris. Oh, lama bener tak dengar Kapal itu mari. Kak Darmawan. Jadi saya mengalami waktu SMP Bang Aris. Ya Allah. Nyebrang dari kapal 10 ulu itu kapal mari berhenti di 16. Cerita Karena Ampera nenek itu. Iya, jadi makanya Karena senior di Pak Ampera Darmawan itu- ya. Masih bisa naik
naik Ampera turun. itu belum digunakan Bang Haris. Karena Ampera itu Polmari, 65 betul. dibuka kan. Nah itu kan jadi kita dulu mengalami hal-hal seperti itu Bang Haris. Oke, baik. Jadi suka duka Bang Haris. Kalau saya dulu alumni SMP 9 Bang Haris. SMP Negeri 9 itu lapang Hatta. Oke, Baru sekarang ada di skip kan. iya. Jadi Oke. ingat kita jalan kaki Bang Haris dulu. Nah Bang ini Haris. jadi romansa lama. Kayaknya harus gitu ya. diundang deh, Harus Bapak diundang ya. ngobrol-ngobrol Kita ini buat cerita, narasumber untuk betul. mengumpulkan bahan ini Mbak Kiki. Iya boleh. Untuk mungkin kita nanti off air ya. Itu. Ketemu ya. Insyaallah. Baik Pak Darmawan, terima kasih banyak Pak Darmawan. Oh, lagunya nggak ada ya. Lagunya nanti ya Pak ya. Lagu kita The Mercy. Oke, Pak Darmawan. Iya. Ya. Salam untuk semua Bang Haris. Sama-sama Pak Darmawan. Sama-sama narasumbernya. Iya Pak Darwan. Insya Allah yang kita jelaskan tadi ada manfaat. Amin ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Darmawan. Ya, Ini. salam sehat. Sama-sama. Salam sehat. Makasih Bang Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh, memang banyak sebenarnya ya istilahnya yang Iya. yang bisa diangkat juga secara romantis. Kita belum ada ya film-film romantis ya Mbak Kiki ya. Ada nggak ya? Itu ada harusnya. Ada. Iya, Legenda Pulau Kemarau itu harusnya jadi romantis tuh. Cerita Tan Bun An dan Siti Fatimah. Siti Fatimah. Terus lagi ke arah sana Cintaku di Kapal Mari. Bukan tenggelamnya kapal Van der Wijk ya. Titanic versi Sumsel. Naik ketek gitu. Kayaknya mending menarik naik ketek ya. Cintaku bersemi di ketek Sungai Musi gitu. Tapi Dul Malik ini ada kisah Iya. romantisnya juga nih. Ada cinta Ada segitiga. kisah cinta Segitiga. segitiganya. Jadi benar-benar istilahnya untuk film Dul Muluk itu memang benar-benar difikirkan secara matang bagaimana untuk prospeknya ke depan ya, Mbak. Jadi kita merangkul bukan hanya kaum senior, tapi juga kaum muda, Iya. sampai ke generasi Z ya. Oke, Mbak Kiki sebelum kita tutup Bang Surono juga ya, kira-kira dari film Dul Muluk ini kira-kira prospek dan juga gambaran nanti ini nih kira-kira prediksinya Mbak Kiki gimana nih? Kalau saya optimis, Sangat optimis ya. iya, karena di tangan orang yang tepat. Terus itu juga dipromosikan dengan tepat. Dan waktu yang tepat. Waktunya ditunggu. Waktunya tepat, makanya kita nyari timing yang bagus. Oke, kalau dari prediksi Bang Surono sendiri gimana nih? Kalau saya merasa kalau ini adalah momen yang baik. Momen yang baik bagaimana pemerintah membuka ruang, membuka waktu, membuka kesempatan kepada sinias-sinias untuk berkreasi, untuk berkarya dengan melibatkan pemerintah sebagai stakeholder yang memang harusnya untuk memberikan hal itu kepada sinias-sinias. Oke, pepet terus jangan sampai Pepet kendor. terus ya. dong, mumpung ada momen. Termasuk tidak hal-hal besar loh Bung Haris. Iya. Kayak masalah tempat, masalah apa-apa. Yuk beri ruang kepada sinias untuk memanfaatkannya. Betul ya. Kita juga istilahnya sebagai orang Palembang juga jangan terlalu underestimate ya untuk kemampuan mungkin ya hal-hal yang kebiasaan masa lalu itu harus banyak-banyak dirubah ya Mbak Kiki ya mungkin. Palembang itu wong kayo galo. Nah, gitu. Karena udah gawe galo. Tapi termasuk juga Bung Haris, para sinias, kalau boleh sedikit saran, mohon izin. Apa tuh? Ayo dong libatkan para pejabat-pejabat kita untuk main, karena banyak keuntungan-keuntungan dan banyak juga hal-hal lebih memudahkan lagi. Dan pastinya juga kan keterlibatan mereka juga kan tidak akan merusak cerita kok Bung Haris. Betul, apalagi yang bisa acting Mereka gitu. ngikuti cerita. Tanya dengan Mbak Kiki, Iya. Pak PJ Gubernur, Kak Aupa sesuai dengan skrip. Sesuai skrip dan Nggak memang banyak Dan tingkah. tidak mau Pinter diistimewakan. acting. Apakah mau diistimewakan juga Mbak Kiki? Tidak. Enggak ada. Enggak ya. paling enak. Ada. Saya juga pernah juga syuting sama Bapak Wali Kota dulu juga, enak juga, nyaman juga. Yang Pak PJ sekarang nyaman juga, nyaman semua kalau pejabat. Film Abah, Pak Iya, PJ itu. Wali Kota main jadi Iya. apa coba? Jadi tukang Iya, warung ya kalau iya, saya. jadi. Bukan jadi orang hebat. Enggak. Oke, nah ini dia nih, ini kesempatan-kesempatan kalau ternyata untuk talent-talent Palembang juga tidak kalah. Siap. Tidak kalah, apa namanya, punya daya tarik tersendiri ya Mbak Kiki ya. Iya betul. Termasuk presenter RRI main film juga. Harus. Bang Surono nih. kita udah ada channel YouTube sendiri ya. Iya, Harusnya udah bikin tuh personelnya. Aduh, jangan gitu Mbak Kiki. Ternyata bukan saya kan gitu. Saya kan jadi seneng, bukan jadi malu gitu ya. Siap. Oke, sebelum kita tutup dulu ini Mbak Kiki, Bang Surono, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke seputar
dokumenter mengenai film Dul Muluk ini akan tayang tanggal 20. Sekali lagi catat pendengar, tanggal 20 dalam rangkaian hari ulang tahun Kota Palembang ke 1341. Nah, itu yang betulnya. Ya, yang pasti jangan lupa nonton, jangan lupa dukungannya. Terus dipromokan, ini adalah momen yang tepat kita saling berangkulan untuk mengangkat Sumatera Selatan di nasional dan bahkan internasional ya. Kalau tidak kita bergandengan, siapa lagi gitu. Betul. Kalau dari Bang Surono sendiri apa nih yang disampaikan? Kalau saya sederhana, kalau kawan-kawan, rekan-rekan tidak memiliki kesempatan di tanggal 20 ini menyaksikan film Dul Muluk Dul Malik, tunggu. Nanti akan ada kesempatan berikutnya, akan tayang kembali di Palembang. Mungkin di tanggal 20 ini ada banyak keterbatasan yang harus dilakukan oleh panitia, mohon dimaklumi. Tapi yakinlah film itu akan tayang secara nasional dan akan kembali lagi ke Palembang untuk kita nonton bersama. Nah, itu sekali lagi perlu dicatat pendengar, karena untuk besok itu tanggal 20 sekali lagi ini bukan premier, tapi memang tayangan khusus dalam rangkaian ulang tahun Kota Palembang. Sekali lagi sukses untuk Mbak Kiki dan juga rekan-rekan, terutama juga Bang Surono. Ya, semoga sebagai mediator juga untuk memajukan perfilman di Kota Palembang nih. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Kiki, sukses selalu. Bang Surono juga. Sama-sama sukses. Amin. Baik pendengar, terima kasih banyak kebersamaan kita untuk obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan dulu ya, obrolannya seru, rasanya kurang sebenarnya. 3 jam pun gak habis kalau Iya, ngobrol. makanya. Minggu depan. Iya, kita harus Kupas bikin lagi. aja acara baru ngobrol film gitu ya. Iya, oke. Nah, baik pendengar, dan kebersamaan kita masih akan tetap berlanjut. Kita akan berlalu dengan Ruang Rindu yang akan hadir menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.